Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Gibran Yusri dengan NIM 210404500007. Program Studi Bimbingan dan Konseling BK 1B, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi dari bab 1 sampai bab 5 untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Adapun pokok materi yang akan saya bahas, yang pertama mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi, yang kedua yaitu bagaimana manusia bertuhan, yang ketiga bagaimana agama menjamin kebahagiaan, yang keempat mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil, dan yang kelima atau yang terakhir yaitu bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Baik, langsung saja bab 1, mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi. A. Konsep dan cara pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Jika kita menelusuri sejarah perguruan tinggi di Indonesia, kita dapat meringkas adanya dua pandangan kontradiktif dari para tokoh pendidikan tentang PAI di perguruan tinggi. Pendapat pertama menyatakan PAI perlu diajarkan di perguruan tinggi. Alasannya, negara wajib menjaga keberagaman para warganya, termasuk menjaga keberagaman para mahasiswa yang sedang belajar di perguruan tinggi. Pendapat kedua menyatakan PAI tidak perlu diajarkan di perguruan tinggi. Alasannya, agama merupakan unsur pribadi, keluarga, dan intuisi keagamaan seperti masjid, pesantren, dan organisasi keagamaan. Negara tidak perlu ikut campur dalam urusan agama. Namun secara psikologis ada manusia suka bertobat, yakni meninggalkan perbuatan keji dan maksiat, lalu memilih jalan taat, dan dalam hal ini ada yang dikenal dengan istilah konversi agama, yang terjadi karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya, terutama pendidikan agama. Oleh karena itu, perlu dikaji teori-teori psikologi tentang menyadarkan mahasiswa untuk selalu membutuhkan Tuhan, mendekati Tuhan, menyembah Tuhan, serta beragama secara benar dan toleran. Konsep PAI dalam perundang-undangan di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang berisi antara lain penegasan bahwa di perguruan tinggi wajib diajarkan mata kuliah pendidikan agama secara mandiri. B. Mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi? Yang pertama, membentuk manusia bertakwa, yaitu manusia yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan ibadah dengan menekankan pembinaan kepribadian muslim, yakni pembinaan akhlakul karimah, sebagaimana dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang berbunyi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap kaum muslim. Yang kedua yaitu melahirkan agamawan yang berilmu dan bukan ilmuwan dalam bidang agama. Artinya yang menjadi titik tekan pendidikan agama Islam adalah pelaksanaan agama di kalangan calon para intelektual yang ditunjukkan dengan adanya perubahan perilaku ke arah kesempurnaan akhlak. Yang ketiga yaitu tercapainya keimanan dan ketakwaan pada mahasiswa serta tercapainya kemampuan menjadikan ajaran agama sebagai landasan penggalian dan pengembangan disiplin ilmu yang ditekuninya. Oleh sebab itu, materi yang disajikan harus relevan dengan perkembangan pemikiran dunia. Yang keempat yaitu menumbuh suburkan serta membentuk sikap positif dan disiplin serta cinta terhadap agama dalam berbagai kehidupan peserta didik yang nantinya diharapkan menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dalam perguruan tinggi, PAI diajarkan dengan dua cara. Yang pertama itu berbasis substansi materi dan yang kedua itu berbasis proses. Berbasis substansi materi berarti menyuguhkan materi pendidikan agama secara luas dan mendalam. Dalam hal ini terdapat tiga pendekatan utama yang dilakukan para pakar pendidikan Islam. Yang pertama yaitu pendekatan kajian Al-Quran dan sejarah Islam. Yang kedua, kajian disiplin ilmu atau isi. Dan yang ketiga yaitu pendekatan tentang tujuan didatangkannya syariat Islam. Nah, yang kedua yaitu berbasis proses. Pembelajaran berbasis proses berarti pembelajaran PAI di perguruan tinggi perlu kaya dengan proses. Mahasiswa tidak perlu dibekali materi keagamaan yang banyak. Tugas utama dosen PAI adalah memberikan keterampilan kepada mahasiswa tentang cara-cara atau pendekatan yang paling tepat untuk memahami dan mengimplementasikan ajaran agama. A. Studi implementasi, seperti studi implementasi atau kaidah 5. Dan B yaitu metode tipologi agama. C. Menggali landasan perlunya pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Nah, yang pertama itu ada landasan psikologis yang terdiri dari pertama, manusia adalah makhluk
teogenetis atau teis, bukan ateis dan butuh kepada Tuhan. Yang kedua, PAI berperan menyadarkan mahasiswa agar selalu butuh dengan Tuhan. Yang ketiga, terjadinya konversi agama, mengindikasikan bahwa manusia selalu kembali kepada Tuhan dan selalu mencari ahama, mazhab, dan ajaran yang benar. Yang keempat, yaitu PAI berperan menyajikan informasi yang jelas dan benar tentang agama. Dan yang kelima, yaitu tidak adanya pembelajaran PAI di perguruan tinggi akan mengakibatkan kesadaran rohani atau spirit keagamaan mahasiswa menjadi kering dan membawa mahasiswa masuk ke dalam kehidupan tanpa motivasi agama. Yang kedua ada landasan historis. Secara historis bangsa Indonesia memiliki dua sistem pendidikan, yakni pesantren dan sekolah. Pesantren merupakan model pendidikan asli bangsa Indonesia, sedangkan sekolah merupakan model pendidikan yang diadopsi dari penjajah Belanda. Landasan yuridis. Eksistensi mata kuliah PAI di perguruan tinggi memiliki landasan filosofis dan yuridis yang kuat. Landasan filosofis PAI diperpijak pada Pancasila, terutama sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Adapun cara yuridis berpijak pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian landasan sosial budaya. Secara teoritis, masyarakat Muslim di Indonesia dapat dipilah menjadi dua subkultur, yaitu santri dan Muslim biasa atau non-santri. Kemudian kita beralih ke bab 2, yaitu bagaimana manusia bertuhan. A. Konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. Doe mengartikan bahwa spiritualitas adalah dasar bagi tumbuhnya harga diri, nilai-nilai, moral, dan rasa memiliki. Spiritualitas memberi arah dan arti pada kehidupan. Spiritualitas adalah kepercayaan akan adanya kekuatan non-fisik yang lebih besar daripada kekuatan diri kita. Suatu kesadaran yang menghubungkan kita langsung kepada Tuhan atau sesuatu unsur yang kita namakan sebagai sumber keberadaan kita. Memang tampaknya pengertian spiritualitas merangkum sisi-sisi kehidupan rohania dalam dimensi yang cukup luas. Secara garis besar, spiritualitas merupakan kehidupan rohani atau spiritual dan perwujudannya dalam cara berpikir, merasa, berdoa, dan berkarya, menurut Hasan Sadili. Seperti yang dinyatakan William Irwin Thompson bahwa spiritual bukan agama, namun demikian ia tidak dapat dilepaskan dengan nilai-nilai keagamaan. Maksudnya ada titik singgung antara spiritual dan agama. B. Alasan manusia memerlukan spiritualitas. Ada 6 alasan mengapa kita membutuhkan spiritualitas untuk tetap mampu mengerjakan panggilan hidup di dunia ini. Yang pertama, karena manusia adalah makhluk ciptaan yang terbatas, namun memiliki kebebasan untuk memilih. Yang kedua, untuk menjaga integritas diri kita di tengah realita dunia yang fana dan tak menentu. Yang ketiga, untuk mengembangkan hati nurani yang takut akan Tuhan. Yang keempat, untuk mengendalikan dorongan ego dalam diri kita. Yang kelima, menyadarkan bahwa panggilan hidup kita adalah anugerah pemberian dari Tuhan. Dan yang keenam atau yang terakhir ialah sarana untuk melatih kepekaan diri kita di dalam menggali makna kenyataan hidup. C. Menggali sumber psikologis, sosiologis, filosofis, dan teologis tentang konsep ketuhanan. Yang pertama, psikologis. Ketuhanan manusia dalam perspektif psikologi, agama Islam merupakan konsep keyakinan, sikap jiwa, dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan seperti iman, yaitu keyakinan yang kuat, Zat yang maha berkuasa, dan akhlak mulia, yang dimana Ibnu Katsir dalam Farid Qasim Anus menjelaskan bahwa akhlak memiliki arti dien, tabiat, dan sifat. Hakikatnya adalah potret batin manusia, yaitu jiwa dan kepribadiannya. Yang kedua, sosiologis. Dalam perspektif sosiologi, sebenarnya agama adalah ciptaan manusia. Lebih jauh lagi, sebetulnya manusia menciptakan Tuhan bagi kepentingannya sendiri, yaitu untuk mengatasi ketidakpastiannya, ketidakmampuannya, dan keterbatasannya. Yang ketiga, filosofis. Pada dasarnya, pembicaraan akan Tuhan akan terus diperdebatkan. Apakah ia benar-benar ada atau tidak? Pemikiran-pemikiran inilah yang pada akhirnya memengaruhi kehidupan manusia. Bagaimanapun keputusan seseorang dalam mempersepsikan Tuhan kembali lagi pada masing-masing individu. Tidak ada seorang pun yang dapat memaksakan kehendak mereka terhadap keputusan yang diambil. Pada akhirnya pun penjelasan mengenai konsep Tuhan akan berbeda-beda. Hal ini bergantung dari pendekatan yang digunakan, apakah melalui pendekatan teis atau non-teis. Yang keempat, teologis. Dalam perspektif teologi, agama dipandang sebagai suatu yang dimulai dari atas, dari Tuhan sendiri melalui wahyunya. Manusia beragama karena Tuhan yang menanamkan kesadaran ini.
Tuhan memperkenalkan dirinya kepada manusia melalui berbagai pernyataan, baik yang dikenal sebagai pernyataan umum, serta penciptaan alam semesta, pemeliharaan alam, penciptaan semua makhluk, dan sebagainya. D. Cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman. Karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pokok dari keimanan yang lain, maka keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus tertanam dengan benar kepada diri seseorang. Ada dua cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama bersifat ijmali. Cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat ijmali maksudnya adalah bahwa kita mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum atau secara garis besar. Yang kedua yaitu bersifat tafsili. Maksudnya adalah mempercayai Allah secara rinci. Kita wajib percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Meyakini akan eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala memang bukan sebuah bakat yang sudah ada sejak kita lahir. Sebagai makhluk yang berakal dan diberi kebebasan berkehendak, sudah sepatutnya kita berpikir bagaimana kita tercipta, siapa pencipta alam semesta, atau kemana kita akan pergi setelah mati nanti. Inilah yang akan membawa kita kepada jawaban yang akan menghasilkan iman kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, Allazi halakal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang artinya, yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Quran Surah Al-Mulk ayat 2. Esensi dan urgensi visi ilahi untuk membangun dunia yang damai. Agar manusia dapat tetap konsisten dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan, maka manusia dituntut untuk membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Manusia tidak akan mampu membangun relasi yang harmonis dengan Tuhan apabila hidupnya lebih didominasi oleh kepentingan ragawi dan bendawi. Oleh karena itu, sisi spiritualitas harus memainkan peran utama dalam kehidupan manusia, sehingga ia mampu merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap gerak dan sikapnya. Apabila manusia telah mampu mengasah spiritualitasnya sehingga ia dapat merasakan kehadiran Tuhan, maka ia akan dapat melihat segala sesuatu dengan visi Tuhan atau ilahi. Visi ilahi inilah yang saat ini dibutuhkan oleh umat manusia, sehingga setiap tindak tanduk dan sikap perilaku manusia didasari dengan semangat kecintaan kepada Tuhan sebagai manifestasi kebenaran universal dan pengabdian serta pelayanan kepada sesama ciptaan Tuhan. Dengan begitu akan terciptanya dunia yang damai. Baik, kita beralih ke bab 3, yaitu bagaimana agama menjamin kebahagiaan. A. Konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Menurut Al-Ghazali, kebahagiaan harta bukan melekat pada dirinya, namun pada manfaatnya. Orang yang ingin menggapai kesempurnaan hidup tetapi tidak memiliki harta bagaikan orang yang mau pergi berperang tanpa membawa senjata, atau seperti orang mau menangkap ikan tanpa pancing atau jaring. Itulah sebabnya Nabi Muhammad SAW bersabda, harta yang terbaik adalah harta yang ada pada seorang laki-laki yang baik pula. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dan sebaik-baiknya pertolongan adalah pertolongan yang dapat membantu kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Ad-Darukutni. Dalam kitab Misanul Amal Al-Ghazali menyebut bahwa bahagia terbagi dua, yaitu bahagia hakiki dan bahagia majasi. Bahagia hakiki yaitu bahagia ukrawi yang diperoleh dengan modal iman, ilmu, dan amal. Bahagia ini kebahagiaan abadi dan rohani. Sedangkan bahagia majasi yaitu bahagia duniawi yang bisa didapat oleh orang beriman dan juga yang tidak beriman. B. Alasan mengapa manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia. Kunci beragama berada pada fitrah manusia. Fitrah itu merupakan sesuatu yang melekat pada diri manusia dan telah menjadi karakter atau tabiat pada manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi salikat dinul qayyimu walakinna aksaran nasi la ya'lamun." Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Quran Surah Ar-Rum ayat 30.
Yang dimaksud fitrah Allah pada ayat tersebut adalah bahwa manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama, yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar. Mereka tidak beragama tauhid itu karena disebabkan banyak faktor, antara lain pengaruh lingkungan. Di samping itu, ayat di samping juga mengandung maksud bahwa setiap manusia yang lahir telah dibekali agama, dan yang dimaksud agama adalah agama Islam. C. Sumber historis, filosofis, psikologis, dan sosiologis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Secara teologis, beragama itu adalah fitrah. Jika manusia hidup sesuai dengan fitrahnya, maka ia akan bahagia. Sebaliknya, jika hidup tidak sesuai dengan fitrahnya, maka ia tidak akan bahagia. Secara historis, pada sepanjang sejarah hidup manusia, beragama itu merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki. Agama membawa nilai-nilai kehidupan bagi manusia sehingga memberikan pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan sehari-hari. Argumen psikologis kebutuhan manusia terhadap agama. Menurut Al-Quran, manusia adalah makhluk rohani, makhluk jasmani, dan makhluk sosial. Sebagai makhluk rohani, manusia membutuhkan ketenangan jiwa, ketenteraman hati, dan kebahagiaan rohani. Kebahagiaan rohani hanya akan dapat didapat jika manusia dekat dengan pemilik kebahagiaan yang hakiki. Menurut teori mitisme Islam bahwa Tuhan Maha Suci, Maha Indah, dan Maha Segalanya. Tuhan yang Maha Suci itu tidak dapat didekati kecuali oleh jiwa yang suci. Oleh karena itu, agar jiwa bisa dekat dengan Tuhan, bersihkanlah hati dari segala kotoran dan sifat-sifat yang buruk. Argumen sosiologis kebutuhan manusia terhadap agama. Di antara karakter manusia menurut Al-Quran, manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial artinya manusia tidak bisa hidup sendirian, yang tidak bisa mencapai tujuan hidupnya tanpa keterlibatan orang lain. Setiap manusia membutuhkan bantuan orang lain, sebagaimana orang lain pun membutuhkan bantuan sesamanya. Saling bantu menjadi ciri perilaku makhluk sosial. Di dalam Al-Quran dijelaskan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. D. Argumen tentang Tauhidullah sebagai satu-satunya model beragama yang benar. Sebagaimana telah diketahui bahwa misi utama Rasulullah SAW, seperti halnya rasul-rasul yang sebelum beliau, adalah mengajak manusia kepada Allah SWT. La ilaha illallah, itulah landasan teologis agama yang dibawa oleh Rasulullah dan semua para nabi dan rasul. Makna kalimat tersebut adalah tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada yang harus diminta ridahnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhidullah membebaskan manusia dari tahayul, kurafat, mitos, dan bidah. Tauhidullah menempatkan manusia pada tempat yang bermartabat, tidak menghambatkan diri kepada makhluk yang lebih rendah derajatnya daripada manusia. Manusia adalah makhluk yang paling mulia, yang paling sempurna dibanding dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Itulah sebabnya Allah memberikan amanah dan khalifah kepada manusia. Menurut Said Hawa, tauhidullah dapat rusak dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sifat al-kibr atau sombong, sifat az-zulm atau kezaliman, dan sifat al-kisb atau kebohongan, sifat al-ifsad yaitu melakukan perusakan, sikap al-ghafiyah atau lupa, sikap al-ijram atau berbuat dosa, dan sikap ragu menerima kebenaran. Esensi dan urgensi komitmen terhadap nilai-nilai tauhid untuk mencapai kebahagiaan. Jiwa tauhid adalah modal dasar hidup yang dapat mengantar manusia menuju keselamatan dan kesejahteraan. Jiwa tauhid dikembangkan dalam diri manusia agar jiwa tauhid menjadi roh kehidupan dan menjadi cahaya dalam kegelapan. Sebuah aktivitas yang dilaksanakan mahasiswa misalnya akan bermakna kalau ada rohnya. Aktivitas tanpa roh adalah kegiatan semu yang tidak akan membuahkan kemaslahatan. Nilai-nilai hidup yang dibangun di atas jiwa tauhid merupakan nilai positif, nilai kebenaran, dan nilai ilahi yang abadi yang mengandung kebenaran mutlak dan universal. Nilai mutlak dan universal yang terdapat di dalamnya dapat menjadikan misi agama ini sebagai rahmatan lil alamin. Komitmen terhadap nilai-nilai universal Al-Quran menjadi syarat mutlak untuk memperoleh kebahagiaan. Nilai-nilai universal yang perlu ditanamkan dan dikembangkan agar menjadi roh kehidupan diantaranya as-sidik yaitu kejujuran, al-amanah, al-adalah, al-humiyah atau kemerdekaan, al-musyawah atau persamaan, al-tasahmu atau toleransi, dan sebagainya. Selanjutnya kita beralih ke bab 4, yaitu mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil.
A. Konsep dan urgensi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Menurut Ibn Arabi, ada dua tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan. Pertama, tingkat insan kamil. Mereka mengimani Tuhan dengan cara penyaksian, artinya mereka menyaksikan Tuhan, mereka menyembah Tuhan yang disaksikannya. Kedua, manusia mengimani Tuhan dengan cara pendefinisian, artinya mereka tidak menyaksikan Tuhan, tetapi mereka mendefinisikan Tuhan. Mereka mendefinisikan Tuhan berdasarkan sifat-sifat dan nama-nama Tuhan, atau biasa kita kenal dengan sebutan Asmaul Husna. B. Alasan iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan membentuk insan kamil. Ada orang yang mengatakan belum tentu setiap muslim pasti beriman, mukmin, karena bisa jadi imannya sangat lemah sehingga hatinya tidak meyakini dengan keimanan yang sempurna walaupun dia melakukan amalan-amalan lahir dengan anggota badannya. Setiap mukmin pasti muslim karena orang yang telah beriman secara benar pasti akan merealisasikan iman dengan melaksanakan amal-amal Islam secara benar pula. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 14 yang berbunyi, Qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin kulu aslamna wa amma yadahulil imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la ya'likum min a'malikum say'a innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman. Katakanlah, kamu belum beriman, tapi katakanlah kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. C. Sumber teologis, historis, dan filosofis tentang iman, Islam, dan ihsan sebagai pilar agama Islam dalam membentuk insan kamil. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Umar bin Khattab, kaum muslimin menetapkan adanya 3 unsur penting dalam agama Islam, yakni iman, Islam, dan ihsan sebagai satu kesatuan yang utuh. Pada periode berikutnya, para ulama mengembangkan ilmu-ilmu Islam untuk memahami ketiga unsur tersebut. Kaum muslimin Indonesia lebih familiar dengan istilah akidah, syariat, dan akhlak sebagai 3 unsur atau komponen pokok ajaran Islam. Akidah merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar iman, syariat merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar Islam, dan akhlak merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar ihsan. D. Karakteristik insan kamil dan metode pencapaiannya. Karakteristik insan kamil. Insan kamil bukanlah manusia pada umumnya. Ibn Arabi menyebutkan adanya 2 jenis manusia, yaitu insan kamil dan monster bertubuh manusia. Maksudnya, jika tidak menjadi insan kamil, maka manusia akan menjadi monster bertubuh manusia. Keempat unsur manusia dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama itu jasad, hati nurani dan hati sanubari, roh, dan raga. Untuk mencapai derajat insan kamil, kita harus dapat menundukkan nafsu dan syahwat hingga mencapai tangga nafsu mutmainnah. Metode pencapaian insan kamil. Dalam perspektif tasawuf, jalan untuk membentuk insan kamil haruslah mengikuti jalan yang ditempuh oleh kaum sufi yang lurus, bukan kaum sufi yang menyimpang. Syarat pertama haruslah beriman secara benar dan berniat memproses diri menuju martabat insan kamil. Selanjutnya, atau bab terakhir, yaitu bab 5 dengan topik bagaimana membangun paradigma Qur'ani. A. Konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern. Paradigma adalah cara pandang, cara berpikir tentang suatu realitas. Mengapa Al-Quran dijadikan paradigma? Semua orang menyatakan bahwa ada suatu keyakinan dalam hati orang-orang beriman. Al-Quran mengandung gagasan yang sempurna mengenai kehidupan. Al-Quran mengandung suatu gagasan murni yang bersifat metahistoris. B. Alasan paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan modern. Al-Quran bagi umat Islam adalah sumber primer dalam segala segi kehidupan. Al-Quran adalah sumber ajaran teologi, hukum, mitisme, pemikiran, pembaharuan, pendidikan, akhlak, dan aspek-aspek lainnya. Adapun tujuan Al-Quran diturunkan adalah yang pertama meluruskan akidah manusia yang terdiri dari
menegakkan pokok-pokok tauhid, mensahihkan akidah tentang kenabian dan kerasulan, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nahl ayat 64 yang berbunyi, "Wa ma ansalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi talafu fihi hudaw wa rahmatal liqaumi yu'minun," yang artinya, dan kami tidak menurunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Yang ketiga yaitu meneguhkan keimanan terhadap akhirat dan keyakinan akan adanya balasan yang akan diterima di akhirat. Nah, selain meluruskan akidah manusia, Al-Quran juga itu diturunkan dengan tujuan untuk meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak manusia yang terdiri dari meneguhkan kemuliaan manusia, menetapkan hak-hak manusia, dan meneguhkan hak-hak duafa atau orang-orang lemah secara ekonomi. C. Sumber historis, filosofis, psikologis, dan sosiologis tentang paradigma Qur'ani untuk kehidupan modern. Umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai paradigma kehidupan. Al-Quran pada saat itu bukan hanya dijadikan sebagai sumber ajaran, tetapi juga menjadi paradigma dalam pengembangan iptek, pengembangan budaya. Bahkan Al-Quran dihadirkan untuk mengatasi berbagai problema umat Islam pada saat itu. Faktor penyebab keistimewaan generasi ini memang telah digambarkan oleh Rasulullah dalam sabdanya, "Sebaik-baik generasi adalah generasiku, lalu generasi berikutnya dan generasi berikutnya." Hadis riwayat Muslim. Sikap komitmen para sahabat dan generasi berikutnya menjadikan Rasulullah sebagai uswah dalam segala segi kehidupan, dan sesungguhnya perilaku mereka sesuai dengan tuntutan Al-Quran itu sendiri. Toshihiko Isutsu mencoba meneliti konsep-konsep etika religius dalam Al-Quran. Hasil penelitiannya menetapkan ada 5 nilai etik yang perlu dikembangkan manusia, yaitu murah hati, keberanian, kesetiaan, kejujuran, dan kesabaran. D. Membangun argumen tentang paradigma Qur'ani sebagai salah satu-satunya model untuk menghadapi kehidupan modern. Adapun ajaran yang dimaksud adalah ajaran murni al-Islam sebagaimana tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah. Bagi umat Islam untuk maju tidak perlu mengambil sekularisasi, malah sebaliknya harus berkomitmen terhadap ajarannya. Kita maju bersama Al-Quran, tidak ada kemajuan tanpa Al-Quran. Al-Quran bukan hanya sebagai sumber inspirasi, tetapi ia adalah landasan, pedoman, paradigma, dan guide dalam mengarahkan kemodernan agar dapat menyejahterakan manusia, dunia, dan akhirat. E. Esensi dan urgensi paradigma Qur'ani dalam menghadapi kehidupan modern. Membangun argumen kemajuan dicapai dengan keberhasilan membangun iptek, dan hal itu akan membawa perubahan dahsyat. Kemajuan melahirkan kehidupan modern bagi umat Islam. Kemodernan tetap harus dikembangkan di atas paradigma Al-Quran. Al-Quran adalah landasan, pedoman paradigma agar dapat menyejahterakan manusia, dunia, dan akhirat. Apa artinya kemajuan iptek jika manusia tidak makrifat kepada Allah? Mendeskripsikan esensi dan urgensi paradigma dalam menghadapi kehidupan modern. Ciri kehidupan modern ialah pembangunan yang membawa kemajuan, kemakmuran, dan pemerataan. Baik, mungkin itu saya yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan bagi teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.